Tidakkah engkau melihat bahwa sesungguhnya kami telah mengutus setan-setan itu kepada orang-orang kafir untuk mendorong mereka berbuat maksiat dengan sungguh-sungguh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Sukmahadi Al-Mandari. Ikhwafillah yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada seluruh subscriber. Dan untuk sahabat dakwah yang baru bergabung, jangan lupa tekan tombol like, share, dan subscribe agar selalu mendapatkan konten dakwah terbaru dari kami. Ikhwafillah, kali ini saya tidak akan membahas tentang Al Zaitun dulu ya. Kita bahas yang lain ya. Baik, tapi saya akan bahas sebuah video ya, ini dari saudara kita yang judulnya seperti ini nih ya. Seperti ini judulnya, silakan perhatikan di atas ya. Ini bahwa katanya ribuan jemaat di gereja terkejut membaca Al-Quran kita. Katanya ribuan jemaat di gereja terkejut membaca Al-Quran kita. Jadi di sini kita akan jelaskan kepada mereka tentang Al-Quran kita biar mereka paham ya. Ya, untuk masalah pembahasan seperti ini biasanya saya bawakan Bible mereka juga. Kenapa? Karena mereka mengutip-ngutip ngotak-atik Al-Quran kita, mencari kesalahan Al-Quran kita ya. Jadi nggak apa-apa mereka menuduh Al-Quran kita bahwa di Al-Quran katanya Allah Subhanahu wa taala mengutus syaitan. Tapi Anda juga harus jawab ya. Harus jawab juga pertanyaan saya biar imbang ya. Jadi jangan berat sebelah. Silahkan jelaskan bahwa penyaliban itu adalah rencana iblis. Ya, seperti itu. Baik, mari kita simak seperti apa. Nah, di dalam sebuah surat Al-Quran, di situ dikatakan Bapak Ibu, alam tara anna arsalna syayatin alal kafirina ta'udzuhum adzan. Artinya, tidakkah engkau melihat bahwa sesungguhnya kami telah mengutus setan-setan itu kepada orang-orang kafir untuk mendorong mereka berbuat maksiat dengan sungguh-sungguh ya. Tidakkah engkau melihat bahwa sesungguhnya kami telah mengutus setan-setan itu kepada orang-orang kafir untuk mendorong mereka berbuat maksiat dengan sungguh-sungguh. Wow, luar biasa ini, saudara. Luar biasa ini. Di ayat ini kira-kira siapa yang berbicara, saudara? Di situ ada kata-kata Bapak Ibu, kami. Tidakkah engkau melihat bahwa sesungguhnya kami telah mengutus setan-setan? Nah, siapa yang berbicara di ayat ini? Siapa yang mengutus dan siapa yang diutus? Diutus untuk orang kafir supaya setan-setan itu mendorong orang kafir sehingga orang kafir itu berbuat maksiat dengan sungguh-sungguh. Wow, Tuhan luar biasa. Ampuni kami Tuhan, ampuni kesalahan kami. Sadarkan kami ya Tuhan, supaya kami tidak lagi jatuh dalam pencobaan, supaya kami tidak melakukan lagi godaan-godaan atau dorongan-dorongan setan yang sudah menghancurkan dan yang ingin membinasakan umat manusia. Bayangkan, tidakkah engkau melihat bahwa sesungguhnya kami telah mengutus setan-setan itu kepada orang-orang kafir untuk mendorong mereka berbuat maksiat dengan sungguh-sungguh. Waduh, saudara. Waduh, saudara, gimana ini, saudara? Baik, itulah mereka ya yang mengaku murtadin. Tadi itu namanya Sunan Effendi. Ini orang kafir ini, udah murtad ya. Itulah mereka selalu usil mencari kesalahan-kesalahan Al-Quran kita ya. Baik, sebelum kita menjelaskan Al-Quran kita ya, apa maksud dari Al-Quran tadi, coba kita bacakan Bible dulu. Karena mereka mengutip Al-Quran juga, maka kita juga akan mengutip Bible mereka ya. Baik, ini Biblenya. Jadi kita ajarin sedikit nih biar paham ya, bahwa penyaliban itu adalah rencana iblis. Ini dalam Bible ya. Nah, katanya untuk menebus dosa. Ya, katanya sih untuk menebus dosa, tapi ternyata ini adalah
penyaliban iblis dan ini adalah rencana iblis. Nah, ayo loh, benar nggak seperti itu? Padahal kata teman-teman kita di sana katanya itu disalib untuk menebus dosa. Tapi rupanya mereka ini menikmati hasil rencana iblis. Saya tidak berasumsi ya. Ini saya tidak berasumsi bahwa silahkan lihat tulisan di samping ini ada di samping sudah saya tampilkan bahwa saya jelaskan sedikit di Yohanes ya, di situ ada ayat di situ bahwa murid-murid Yesus makan bersama. Lalu iblis membisikkan rencana kepada Yesus Iskariot. Di sini iblis membisikkan rencana. Ayo loh, ternyata ini adalah sebuah rencana iblis. Nah, sekarang silahkan baca di bawahnya. Di bawahnya di Lukas pasal 22 nomor 3 dan 4. Di situ dikatakan bahwa iblis merasuki Yudas. Setelah itu, Yudas kembali ke antek-antek Yahudi untuk merencanakan menyerahkan Yesus untuk disalib. Nah, gimana ini? Seperti apa? Kenapa ada seperti ini dalam Bible ya? Apakah benar ini rencana iblis? Ya, apa? Saya bertanya ya. Ini saya tidak berasumsi. Saya mendapatkan dalam Bible seperti ini bahwa Yesus disalib itu rencana iblis. Gimana ini? Apakah benar di rencana iblis? Silahkan jelaskan kepada saya dan kepada kami semuanya. Ya, mohon maaf saya kutip karena Anda juga mengutip Al-Quran kami. Baik, mari kita jelaskan dalam Quran kita surah Maryam ayat 83. Jadi ayat yang dibacakan tadi si Murtadin itu, dia membacakan surah Maryam ayat 83. Jadi di situ mari kita baca sama-sama ya. Alam tara anna arsalna asyayatin 'alal kafirin ta'uzzuhum azza. Tidakkah engkau melihat bahwa sesungguhnya kami telah mengutus setan-setan itu kepada mereka, kepada orang-orang kafir untuk mendorong mereka berbuat maksiat dengan sungguh-sungguh. Jadi di sini Allah memberitahukan bahwa Allah Subhanahu wa taala mengutus setan kepada orang-orang kafir agar mereka berbuat maksiat seperti Utsman Effendi tadi itu. Ya, Allah mengutus setan kepada dia agar selalu berbuat maksiat. Lalu kenapa ada ayat seperti ini? Ya, kita berbicara asbabun nuzul ya, sebab-sebab nuzul turunnya ayat Al-Qur'an ini. Itu diturunkan agar menghibur Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Pada suatu ketika bahwa kadang-kadang Nabi sedih ya. Kenapa ini orang-orang kafir tidak mau beriman padahal Allah telah mengutus Nabi kepada mereka. Maka turunlah ayat ini sebagai hiburan kepada Nabi. Wahai Nabi Muhammad, jangan terlalu bersedih bahwa mereka itu seperti itu karena Allah mengirim setan untuk mereka benar-benar tersesat dalam kemaksiatan karena mereka tidak mau ikut kepada Nabi. Baik, ini lanjutkan videonya apalagi yang dikatakan si Murtadin ini. Saudara, saya dulu punya seorang ustadz yang sangat memperhatikan kami para santri. Ketika ada santri atau saya yang melakukan kesalahan, saya yang melakukan pelanggaran, maka ustadz saya akan mengutus teman saya yang bisa dipercaya untuk menyadarkan saya akan apa yang saya lakukan. Pelanggaran-pelanggaran yang saya lakukan di pondok, kesalahan-kesalahan yang saya lakukan di pondok, ustadz saya, Bapak Ibu, mengutuskan orang yang bisa dipercaya untuk menyadarkan saya supaya saya tidak terus-terusan melakukan kesalahan dan saya tidak berbuat kesalahan, keonaran dan pelanggaran lagi. Bukan sebaliknya. Ustadz mengutus orang jahat, lalu orang jahat itu mempengaruhi saya sehingga saya tetap dalam kejahatan saya, sehingga saya tetap dalam pelanggaran atau dosa yang saya lakukan, sehingga kejahatan saya semakin hari semakin menumpuk, menggunung sehingga saya tidak sadar-sadar. Maka dari itu Bapak Ibu, perlu kita sadar, dan ternyata saya sadar juga Bapak Ibu. Wah, inilah ya saudara ikhwah fillah, saudara-saudara sekalian, bahwa perbandingan dia ini dipotong-potong ya ikhwah. Jadi supaya adil bahwa coba perbandingannya seperti ini, bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan orang-orang baik dan juga menciptakan orang-orang yang
jahat. Biar seimbang jadinya. Jadi Effendi Usman ini membandingkan tadi sangat timpang sekali perbandingannya. Tapi apapun itu sudah saya jelaskan bahwa ayat ini Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kepada Nabi Muhammad jangan terlalu terbawa dalam kesedihan ya. Karena kenapa? Orang-orang kafir ini mereka sesat dalam kesesatan mereka sendiri, dan itu dipengaruhi oleh setan. Dan ayat tadi sudah jelas bahwa itu adalah hiburan kepada Nabi Muhammad. Wahai Nabi Muhammad, bahwa mereka itu sesat dalam kesesatan mereka. Karena kenapa? Mereka tidak mau mengikuti nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu orang kafir ya, selalu mengotak-atikkan Al-Quran kita, harus yakin dengan Al-Quran kita bahwa itulah pedoman hidup. Apabila kita beriman dan menjadi Islam yang hakiki, insya Allah masuk surga. Amin ya rabbal alamin. Baik, jangan lupa tekan tombol like, share, dan subscribe. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.